Halo guys, kembali lagi di channel Devina Story. Nah, kali ini aku akan melanjutkan alur Donghua yang berjudul Menkizisen episode ke-7 dan ke-8 season 2. Mari kita masuk ke alurnya. 今天是天上君面临挑战的一天，准备多日的。 Pada episode ini terlihat Lia Yao sedang memberi arahan kepada para koki untuk menjelaskan perayaan ulang tahun nenek moyang dengan sebaik mungkin. Karena ini merupakan kesempatan restoran Tiang Sangju untuk menjadi semakin terkenal. Setelah itu, Lia Yao, Xia, dan para koki lainnya sedang berkumpul di depan kediaman Helian. Setelah itu, datang Xiao Jing dengan membawa berita buruk. Ia menjelaskan jika saat ini bahan makanan yang akan digunakan oleh Lia Yao untuk merayakan ulang tahun nenek moyang telah busuk semua. Ternyata beberapa hari belakangan ini sedang turun hujan yang begitu deras. Bahan makanan yang mahal ternama yang dikirim dari berbagai daerah sudah terlindungi dengan baik. Namun sayang karena tertutupnya terlalu rapat, alhasil bahan makanannya menjadi pengap. 希望我这又该如何向老祖宗交代？ Helian yang mendengar hal tersebut merasa kecewa dengan Xiao Jing karena ia sebagai tuan rumah tidak bisa menjaga bahan makanan dengan sebaik mungkin. Lalu datanglah nenek untuk memberikan nasihat kepada semuanya. Tak lupa mereka memberikan hormat kepada sang nenek. Xiao Jing yang merasa bersalah akhirnya meminta maaf kepada nenek. 哦，天有阴晴不测啊！ Melihat sang cucu bersedih, ia memiliki ide jika jadwal ulang tahunnya diundur saja. Namun Swan menolaknya karena kini undangannya telah tersebar dan rombongan opera sudah hampir sampai di kediaman Helian. Mendengar hal tersebut, Lia Yao memiliki ide. Namun sebelumnya, Xiao Jing memperkenalkan Lia Yao terlebih dahulu. Lia Yao ini menjadi koki utama di acara ulang tahun nenek. Ia merupakan manajer sekaligus kepala koki di restoran Tiang Sangju. Di sini Lia Yao memiliki ide jika pesta ulang tahun nenek bisa dilaksanakan dengan pesta outdoor atau pesta terbuka. Nenek pun setuju dengan hal tersebut dan menyerahkan seluruh rangkaian acara kepada Lia Yao. Tak mau kalah, Xiao Jing juga ingin membantu Lia Yao dalam mensukseskan acara ulang tahun sang nenek. Melihat Xiao Jing antusias membantunya dalam membuat pesta jadi meriah, Lia Yao meminta Xiao Jing untuk mencarikan sebuah tusukan. Namun Xia dengan cepat akan mencarikan tusukan itu sebanyak 1000 buah. 要多少？ 按照宾客的数量，怎么也要 Di sini ia memerintahkan para koki yang lainnya untuk mencarikan buah dan sayur segar. Saat Xia sedang berjalan untuk mencarikan tusukan, ia bertemu dengan Swan Swan menanyakan kepada Xia mengenai Lia Yao. Karena semenjak ia pulang ke Qinling, Xia sangat begitu perhatian terhadap Lia Yao. Namun Xia enggan membicarakan hal tersebut. Lalu mereka pun bergegas mencarikan tusukan. Semua orang sedang sibuk mempersiapkan untuk acara ulang tahun nenek. Xia sibuk dengan tusukan, Lia Yao dan Xuanzi sibuk di dapur dengan para koki lainnya untuk mempersiapkan hidangan. Kini pesta perayaan ulang tahun sang nenek sudah dimulai. Para tamu undangan sudah pada datang dan kumpul di halaman depan kediaman Helian. Seluruh tamu undangan memberikan hormat dan selamat kepada nenek moyang serta doa dan harapan. Di sini nenek memperkenalkan Lia Yao, koki dari Tian Sangju kepada seluruh tamu undangan. Ternyata banyak tamu undangan yang mengenali Lia Yao. Dan kini Lia Yao akan memperlihatkan hidangan yang akan disajikan untuk para tamu. Ternyata Lia Yao membuat hidangan sate daging sayuran, yang mana para tamu dapat membakar sendiri masakannya, sembari melihat pertunjukan opera. Masakan dari Lia Yao dipuji oleh ayah Xia. Di sini terlihat Xia sedang duduk jajar dengan sang ayah, ibu, dan sang adik, yaitu Chun Feng. Sang ayah mengajak Chun Feng untuk pergi membakar sate dan minum alkohol. Semua tamu undangan merasa senang dengan hidangan yang dibuat oleh Lia Yao. Setelah itu, Lia Yao ingin mempersembahkan kado makanan istimewa untuk nenek moyang, yang mana pada 1 hari sebelumnya, Xia dan Lia Yao sudah mempersiapkan makanan tersebut.
Dan kini pada hari ulang tahun ia dapat mempersembahkan makanan tersebut. Saat hadiah makanan itu dibawa untuk dihidangkan kepada nenek moyang, di sini Xia memberitahu Liao jika dalam acara ini telah hadir sang ayah, ibu dan juga adik, yaitu Xia Chufeng. Mendengar nama adik Xia, Liao langsung teringat akan Putri Liuli, yang mana itu merupakan sosok laki-laki yang ia tangisi kemarin. Kemudian Liao mempersembahkan hidangan makanan khusus untuk nenek moyang. Melihat hadiah dari Liao, nenek dan para tamu undangan yang lainnya merasa sangat kagum dengan bakat yang dimiliki oleh Liao. Hidangan makanan yang tidak pernah terduga oleh sang nenek. Seperti biasa, Liao ini selalu membuat makanan dengan sepenuh hati. Maka dari itu, ketika sang nenek mencicipi masakan itu, membuat ia teringat akan masa lalunya bersama dengan sang pangeran. Tak mau kalah, Xiaojing juga menyiapkan hadiah untuk nenek, yaitu sebuah kue ulang tahun yang diajari oleh Liao. Di sini sang nenek berterima kasih kepada Liao karena berkatnya semua masalah dapat teratasi, terutama dalam membimbing Xiaojing untuk menjadi lebih baik. Tiba-tiba saja ada pengumuman dari sang raja. Saat itu juga seluruh tamu undangan berlutut, termasuk Xiaojing dan Liao, yang mana titah tersebut untuk Liao. Ternyata titah itu merupakan sebuah informasi jika Liao akan dijodohkan dengan Putri Liuli. Mendengar hal tersebut membuat Chunfeng kaget. Liao pun menerima titah tersebut. Sang nenek yang ikut mendengarkan titah tersebut ikut berbahagia karena nenek juga mengira jika Liao ini merupakan sosok laki-laki. Jadi sampai saat ini penyamaran Liao sebagai seorang laki-laki belum ada yang mengetahui. Tak lupa nenek juga memberikan sebuah hadiah berupa batu giok untuk Liao sebagai ucapan turut bahagia. Namun saat akan menerima batu giok itu, Xia mengajak Liao pergi. Di sini Xia memarahi Liao, akibat dari penyamarannya kini semua terkena dampaknya. Bahkan saat ini ia dijodohkan oleh Liuli. Chunfeng pun mendengar percakapan mereka. Untuk meluruskan hal ini, kini mereka bertiga pergi ke kediaman Putri Liuli. Ternyata Putri Liuli malah tidak mengetahui jika ada perjodohan ini. Liuli menjelaskan jika yang dapat mempengaruhi kaisar hanyalah Xiao Pingzi. Tak lama Xiao Pingzi dipanggil dan dimintai untuk menjelaskan semua yang telah terjadi. Xiao Pingzi menjelaskan jika pada saat itu ia melihat Tuan Putri pulang dengan wajah yang penuh bahagia. Kemudian Xiao Pingzi bercerita kepada kaisar jika pada saat itu Tuan Putri sedang pergi ke restoran dan ia merasa senang bertemu dengan Liao, seorang koki restoran. Bahkan hingga sampai rumah ia masih teringat akan Liao dengan membawa permen coklat buatan Liao. Mendengar hal tersebut, kaisar memiliki ide untuk menjodohkan Liao dengan sang putri. Karena kini kebahagiaan Tuan Putri juga menjadi tanggung jawabnya. Ia tak ingin Tuan Putri sedih seperti dulu, karena ternyata kaisar sudah sejak lama mendidik Tuan Putri dari kecil hingga sekarang. Sampai saat ini, ia sudah tumbuh menjadi gadis yang cantik dan luar biasa. Mendengar penjelasan Xiao Pingzi, Liuli kaget dan tidak ingin perjodohan ini dilaksanakan. Karena Liuli ini hanya menyukai Chunfeng dan tidak ingin perjodohan ini terjadi. Seketika Liuli teringat akan masa kecil saat bersama dengan Chunfeng. Dan ternyata Chunfeng juga memiliki perasaan yang sama kepada Putri Liu. Setelah itu, Liao memasak sebuah minuman untuk Tuan Putri. Sebuah minuman yang sangat menyegarkan terbuat dari jeruk pilihan. Dan selalu sama, Liao pun membuat minuman itu dengan sepenuh hati. Saat minuman itu dihidangkan, Tuan Putri yang mencicipi minuman itu merasa bahagia sekali. Kemudian Xia memiliki ide untuk permasalahan perjodohan ini. Nah, tunggu kelanjutan Menkisisen episode 9 dan 10 season 2 hanya di channel Devina Story. Xie xie.